Assalamualaikum adik-adik, selamat datang kembali di channel MathEta. Pada video ini, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bilangan bulat dengan topik pertama yaitu membandingkan bilangan bulat. Baik, untuk topik ini, kita perlu untuk membagi bilangan bulat ini menjadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Karena bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif ini mempunyai nilai yang berbeda untuk besar dan kecilnya. Contoh ya, 1 kurang dari 2, 1 pasti kurang dari 2. Ini untuk bilangan bulat positif ya. Kemudian, contoh lain, 12 lebih dari 10. Pasti ya. Contoh berikutnya, ada 5.711 dengan 923. Mana yang lebih besar? Kalian cukup dengan menghitung angka di setiap nilai. Ada berapa angka? Nilai pertama ada 4 angka, nilai kedua ada 3 angka. Otomatis yang 5.711 lebih besar dari 923 karena angkanya ada 4, sedangkan 923 angkanya cuma 3. Jadi itu triknya ya. Hitung dari jumlah angka di masing-masing nilai. Contoh lainnya ada 7.315 dengan 8.315. Mana yang lebih besar? Karena angka di masing-masing nilai sama, 4 dan 4, maka triknya kalian lihat angka terdepan. Angka terdepan masing-masing nilai. Nilai pertama angka depannya 7, nilai kedua angka depannya 8. Berarti 7.315 kurang dari 8.315. Kalau sama, kalian lihat angka terdepannya ya. Kalau angka-angkanya sama. Contoh berikutnya, ada 323 dengan 353. Mana yang lebih besar? Kalian perhatikan nilai ini mempunyai angka yang sama. Jumlah angka yang sama ada 3 dan 3. Dan angka terdepannya juga sama, yaitu 3. Maka triknya kalian lihat angka keduanya. Mana yang lebih besar? Tentunya 5 kan? Berarti 323 kurang dari 353. Jadi kalau kalian lihat jumlah angkanya sama, angka terdepannya sama, kalian bisa lihat di angka berikutnya, angka kedua. Mana yang lebih besar, itulah yang terbesar. Contoh lainnya, ada 5.213 dengan 5.219. Mana yang lebih besar? Jumlah angkanya sama, 4, angka terdepannya juga sama, 5 dan 5, angka keduanya juga sama, 2 dan 2, angka ketiganya juga sama, 1 dan 1. Maka kalian lihat angka keempatnya, ada 3 dan 9. Otomatis 5.213 kurang dari 5.219. Jadi begitu ya kuncinya adik-adik. Kalau kalian lihat jumlah angkanya sama, angka terdepannya sama, angka keduanya sama, angka ketiganya sama, beralih ke angka-angka berikutnya yang berbeda. Baru kalian tentukan mana yang lebih besar. Sekarang kita beralih ke bilangan bulat negatif. Yang perlu kalian ketahui adik-adik bahwa dalam garis bilangan jika semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Dan bila semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Itu yang harus kalian ingat ya. Di sini ada contoh yaitu negatif 1 dan negatif 2. Negatif 1 lebih dari negatif 2. Karena dalam garis bilangan, negatif 1 lokasinya lebih di kanan dari negatif 2. Sehingga lebih besar. Contoh berikutnya, ada negatif 325 dengan negatif 425. Ini konsepnya sama kayak yang tadi bilangan bulat positif, cuma di sini kebalikannya. Sehingga negatif 325 lebih besar dari negatif 425 karena lokasinya lebih ke kanan. Makanya lebih besar. Tapi konsepnya sama kayak bilangan bulat positif, cuma kebalikannya.
Ada contoh lain, yaitu negatif 1501 dengan negatif 1502. Ini sama kayak tadi bilangan bulat positif, jumlah angkanya sama, angka depannya sama, angka keduanya sama, tapi angka terakhirnya beda. Tapi di sini kita lihat yang paling kecil. Angka terakhir yang paling kecil itu yang paling besar untuk bilangan bulat negatif. Sehingga negatif 1501 lebih besar dari negatif 1502. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang operasi. Operasi yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Di sini kita punya 6 tambah 2, ini pasti sama dengan 8. Jika kita kaitkan dengan garis bilangan, patokannya 0. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di kiri ada min 1, min 2, min 3. Nah, di sini kita patokannya di 6. Di sini dia tambah 2, berarti dia ke kanan sebanyak 2 kali tambah 2. Sehingga hasilnya 8. Jadi ini ya, tapi kalau mau cepat, lebih cepat langsung aja. Ini kakak cuma kaitkannya dengan garis bilangan aja supaya kalian paham penerapannya dalam garis bilangan itu bagaimana. Di sini ada contoh lain, ada 2 tambah 3. Kalian posisinya di 2, ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya 5. Ada contoh berikut, min 3 atau negatif 3 tambah 5. Kalian posisikan di negatif 3 dulu. Baru karena tambah berarti kalian ke kanan sebanyak 5 kali. Nah, jadi berhentinya di 2. Ini kalau trik cepatnya adik-adik, kalau kalian ketemu operasi negatif dan positif, maka hasilnya dikurangi. Jadi anggap 5 kurang 3 sama dengan 2. Untuk tanda negatif atau positifnya, kalian lihat mana yang terbesar. Karena di sini 5 yang terbesar, berarti hasilnya pasti positif. Karena 5 juga positif, pasti hasilnya positif. Sehingga min 3 tambah 5 sama dengan 2. Ada contoh lain, yaitu negatif 2 kurang 1. Posisikan negatif 2, karena kurang 1 berarti kalian ke kiri sebanyak 1 kali. Ini bisa juga diubah menjadi negatif 2 tambah negatif 1 ya, kalau kalian mau ubah. Karena positif dengan negatif jika ketemu, maka jadi negatif. Sehingga kalian langsung tulis saja, jadi negatif 2 kurang 1. Negatif 2 ke kiri sebanyak 1 kali. Jadi hasilnya negatif 3. Dan ini triknya adik-adik, ketika kalian operasinya negatif dengan negatif, negatif 2 kurang 1, maka hasilnya pasti dijumlahkan. Jadi 3. Tandanya mengikuti 2 angka operasinya yaitu negatif, maka hasilnya negatif 3. Jadi penjumlahan tinggal tambah tandanya jadi tanda negatif. Begitu ya adik-adik. Kemudian ada contoh lain. 2 tambah negatif 5. Kalau kalian merubah jadi 2 kurang 5, boleh. Posisikan 2 di sini, terus ke kiri sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Stop di negatif 3, itulah hasilnya. Kalau kalian mau penjumlahan biasa, ini bisa saja karena positif dan negatif operasi jadi hasilnya kurang. Tandanya mengikuti yang terbesar 5, jadi hasilnya negatif 3. 5 kurang 2, 3, tapi karena 5 yang lebih besar, jadi tandanya menjadi negatif, negatif 3. Sebenarnya kalau kalian mengerjakan soal, lebih baik jika kalian langsung saja dengan operasinya, tidak perlu pakai garis bilangan, lebih menghemat waktu. Di sini pakai garis bilangan karena kakak ingin membuat kalian paham tentang bagaimana mengaplikasikannya bilangan bulat tadi ke dalam garis bilangan terkait operasi. Adik-adik, di sini kakak akan kasih sebuah catatan yaitu tentang operasi penjumlahan, di mana jika kalian menjumlahkan bilangan genap kakak singkat di sini gen, dan ganjil gan. Genap tambah ganjil itu hasilnya akan selalu ganjil.
Contoh yaitu 4 tambah 3 sama dengan 7. 4 genap, 3 ganjil, 7 ganjil. Kemudian, jika kalian menjumlahkan genap dengan genap, maka hasilnya akan selalu genap. Contohnya yaitu 2 tambah 6 sama dengan 8. 2 genap, 6 genap, 8 genap. Kemudian jika kalian menjumlahkan ganjil dengan ganjil, maka hasilnya akan selalu genap. Contohnya yaitu 7 tambah 7 sama dengan 14. 7 ganjil, 14 genap. Sekarang kita masuk di operasi perkalian dan pembagian ya adik-adik. Contohnya di sini kita punya 2 kali 3 atau bisa diubah menjadi 3 tambah 3. Yaitu 3 dijumlahkan sebanyak 2 kali atau sebaliknya 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Itu hasilnya 6. Kalau kita masukkan ke garis bilangan, itu kita bisa tulis dulu 0 di sini. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita di sini ada di 0, titik 0. Kemudian kita melompat. Kita ingin melompat sebanyak 3 kali, tapi setiap kali lompatan kita melewati 2 cm. Misalnya garis bilangan ini dalam senti ya. Setiap lompatan kita melewati 2 cm dan kita ingin melompat sebanyak 3 kali lompatan. Jadi hasilnya ada 6. Kita melewati 2 satuan, 1 ke 2 untuk setiap kali lompatan. Di sini kita melompat sebanyak 3 kali. Jadi kita telah sampai di titik 6 atau 6 cm. Sehingga 2 kali 3 sama dengan 6 jika dikaitkan dengan garis bilangan. Ini sekedar informasi aja ya adik-adik. Kalian lebih baik pakai yang langsung untuk menghemat waktu. 2 kali 3 langsung sama dengan 6. Di sini kakak akan berikan catatan juga untuk tanda-tanda positif negatifnya. Jika kalian mengalihkan positif dengan negatif, positif kali negatif, maka hasilnya selalu negatif. Jika kalian mengalihkan positif dengan positif, hasilnya selalu positif. Jika negatif kali negatif, hasilnya selalu positif. Ini perlu diingat dan dicatat ya adik-adik dalam operasi perkalian. Contoh, kita punya 10 kali negatif 5. Hasilnya yaitu negatif 50. Jadi besarnya sama, tapi tandanya harus mengikuti aturannya. Kemudian ada 9 kali 7 sama dengan 63. Tetap ya, positif, positif, positif. Negatif 8 kali negatif 3 sama dengan 24. Tandanya menjadi positif ya. Ini kalian perlu ingat ya adik-adik, jangan sampai salah tanda, karena salah tanda saja itu bisa mengubah besar kecilnya suatu nilai. Sekarang kita masuk di operasi pembagian. Di sini kita punya garis bilangan, startnya dari 0 saja ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini kita sudah ada garis bilangan dan kita startnya dari 0, kita berada di posisi 0. Ini masih sama ya dalam sentimeter contohnya saja. Kita ada di posisi 0 sekarang. Dan kita telah melompat sejauh 3 cm untuk 1 kali lompatan. Dan di posisi akhir kita berada di posisi 9. Kita telah melompat sejauh 9 cm dan di mana setiap lompatan kita itu sejauh 3 cm. Kalau saya bertanya, saya lompatnya berapa kali?
Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara operasi pembagian, yaitu 9 bagi 3. 9-nya itu panjang lintasan saya melompat, kemudian 3-nya itu untuk 1 kali lompatan saya berapa senti. Jadi, 9 bagi 3 sama dengan 3. 3-nya itu berarti saya melompat 3 kali. Sehingga saya berada di posisi 9. Saya sampai di 9 cm. Saya telah melompat 3 kali. Begitu ya adik-adik. Semoga dipahami untuk penerapan operasi pembagian bilangan bulat jika dikaitkan ke dalam garis bilangan. Untuk operasi pembagian ini bisa langsung lebih hemat waktu, yaitu contohnya negatif 10 bagi 5 sama dengan negatif 2, tidak perlu garis bilangan. Langsung saja 10 bagi 5, 2, tapi tandanya itu ada aturannya untuk tanda negatif positif, yaitu jika positif bagi negatif, itu hasilnya akan selalu negatif. Begitu juga sebaliknya. Negatif bagi positif itu sama dengan negatif. Kemudian jika kalian punya positif bagi positif, itu hasilnya selalu positif. Kemudian jika negatif bagi negatif, itu hasilnya selalu positif. Ini skemanya hampir sama kayak perkalian, cuma ini pembagian ya adik-adik. Ini kalian harus ingat juga, ini sangat penting untuk tandanya. Misal, kalian membagikan negatif 15 dengan negatif 3. Ini hasilnya 5. 15 bagi 3, 5. Tandanya mengikuti aturan, positif. Jadi positif 5. Kemudian, contoh lain, jika kalian punya 9 bagi 3. Langsung saja tetap tidak ada tanda yang berubah. 9 bagi 3 sama dengan 3. Pada dasarnya, prinsip tanda dalam operasi perkalian dan operasi pembagian itu sama, sehingga kalian dengan mudah bisa mengingatnya. Ini ada satu topik lagi yang penting untuk dibahas, yaitu tentang urutan operasi. Di sini, yang pertama, jika kalian punya 2 tambah 3 kali 5, di sini kalian harus utamakan perkalian dulu ya. Jadi, 2 tambah 3 kali 5. 3 kali 5 dulu 15. Jadi, 2 tambah 15 sama dengan 17. Untuk yang kedua, yaitu jika kalian punya 5 tambah 2 dalam kurung kali 9. Itu kalian utamakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, walaupun yang di luarnya itu perkalian. Utamakan yang dalam kurung dulu. Jadi 5 tambah 2, 7, baru dikalikan 9, sama dengan 63. Begitu ya. Kalau di sini cuma langsung perkalian, tanpa tanda kurung, kalian utamakan yang perkalian dulu. Tapi kalau di sini ada tanda kurung di penjumlahannya, kalian utamakan yang dalam kurung dulu. Berarti kategori prioritasnya itu dalam kurung lebih utama daripada perkalian dan pembagian, walaupun dalam kurung itu penjumlahan atau pengurangan. Yang ketiga, misalnya kalian punya 2 tambah 3 kurang 1. Ini kan prioritasnya kan sama, tambah dan kurang. Caranya kalian utamakan yang di sebelah kiri dulu. Jadi 2 tambah 3, 5, baru dikurang 1, sama dengan 4. Kemudian yang berikutnya ada nomor 4. Kalian punya 7 dikali 4 bagi 2. Sama, kalian harus utamakan yang di sebelah kiri dulu. Jadi, 28, 7 kali 4, 28 dibagi 2, sama dengan 14. Jadi, kalau prioritasnya sama, tingkatnya sama, kalian utamakan dari sebelah kiri dulu ya operasinya.
Itulah seputar materi bilangan bulat part 2. Semoga membantu adik-adik dalam pelajarannya. Dukung kakak dengan like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ke kolom komentar. Pasti akan kakak jawab. Terima kasih.